Selamat datang di Mbak Museum, tempat di mana setiap kisah kehidupan dikupas dengan penuh makna dan kejujuran. Kali ini, kami menghadirkan sebuah narasi menyentuh tentang perjuangan seorang wanita bernama Tini Herawati, seorang istri setia yang harus menghadapi kenyataan pahit di tengah rasa sakitnya. Kisah ini bermula dari sebuah bisikan keji di ruang rumah sakit, di mana cinta yang selama ini ia jaga ternyata hanyalah sebuah topeng untuk menutupi ketamakan akan harta. Melalui cerita ini, kita akan melihat bagaimana air mata seorang wanita yang teraniaya berubah menjadi kekuatan yang sangat mematikan bagi para pengkhianatnya. Kami mengajak kalian untuk meresapi setiap detik perjuangan Tini dalam menuntut keadilan dan membuktikan bahwa hukum karma tidak pernah salah alamat. Di dalam rangkaian cerita yang akan kalian dengarkan, tersaji sebuah perjalanan emosional yang penuh misteri dan ketegangan hukum yang sangat teliti. Kita akan menyaksikan bagaimana sebuah rencana jahat yang disusun rapi oleh orang terdekat justru menjadi lubang kehancuran bagi mereka sendiri. Mbak Museum ingin menyampaikan pesan kuat bahwa kesombongan dan ketamakan tidak akan pernah menang melawan ketulusan jiwa yang berani bangkit. Persiapkan diri kalian untuk mengikuti langkah demi langkah Tini Herawati dalam merebut kembali martabatnya dan memberikan pembalasan yang jauh lebih pedih daripada dinginnya jeruji besi. Selamat mendengarkan kisah luar biasa ini. Dan semoga kita semua dapat memetik hikmah berharga tentang arti kesetiaan dan kewaspadaan dalam menjalani hidup. Tini Herawati terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, terutama pada bagian kepala yang terasa seperti dihantam benda tumpul. Aroma cairan pembersih lantai dan obat-obatan yang sangat menyengat menusuk hidungnya memberitahu bahwa ia sedang berada di lingkungan rumah sakit. Tini Herawati berusaha membuka matanya, namun kelopak matanya terasa sangat berat seolah direkatkan oleh cairan kental yang mengering. Dalam kegelapan pandangannya, ia mendengar suara derit kursi yang digeser tepat di samping ranjang tempatnya berbaring. Suara itu diikuti oleh helaan napas panjang yang sangat ia kenali sebagai napas Ronald, suaminya yang selama ini ia puja sebagai pria paling penyabar. Namun keheningan ruangan VIP itu pecah ketika Ronald mulai berbicara dengan nada suara yang sangat dingin dan tidak pernah Tini Herawati dengar sebelumnya. Ronald bertanya kepada ibunya tentang kapan mereka bisa benar-benar menyingkirkan Tini Herawati, karena ia sudah tidak sabar untuk menguasai seluruh aset dan perusahaan warisan mendiang ayah istrinya tersebut. Ibu Uma Jahila menjawab pertanyaan anaknya dengan suara yang tajam dan penuh dengan nada penghinaan. Ibu Uma Jahila mengeluh bahwa ia sudah muak harus berpura-pura menangis dan bersandiwara di depan para perawat serta kolega bisnis yang datang menjenguk. Menurut Ibu Uma Jahila, keberadaan Tini Herawati hanya menjadi beban dan penghalang bagi mereka untuk menikmati kemewahan secara mutlak. Ia bahkan menyindir bahwa Tini Herawati terlalu kaku dalam mengatur keuangan keluarga, padahal semua uang itu berasal dari jerih payah orang tua Tini Herawati sendiri. Mendengar percakapan itu, jantung Tini Herawati berdegup kencang, namun ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap diam dan mengatur napasnya agar terlihat seperti orang yang masih belum sadar dari koma. Air mata Tini Herawati merembes pelan membasahi bantal, namun ia tidak berani bergerak sedikit pun karena rasa takut yang luar biasa mulai menjalar ke seluruh sarafnya. Ronald kembali berbisik bahwa rencana sabotase rem mobil yang ia lakukan tempo hari seharusnya sudah cukup untuk mengirim Tini Herawati ke liang lahat. Ia merasa kesal karena Tini Herawati masih bisa selamat dari kecelakaan maut tersebut meskipun mengalami luka yang cukup parah. Pengakuan Ronald tersebut membuat dunia Tini Herawati terasa runtuh seketika karena pria yang selama ini ia layani dengan penuh pengabdian ternyata adalah orang yang ingin mencabut nyawanya sendiri. Kesetiaan Tini Herawati selama ini dibalas dengan rencana pembunuhan yang sangat terencana demi harta benda belaka. Tini Herawati ingin sekali berteriak dan memaki mereka, namun akal sehatnya memperingatkan bahwa saat ini ia sedang berada dalam posisi yang sangat lemah dan tidak berdaya. Ia harus tetap berpura-pura tidak mendengar apapun sampai ia menemukan cara untuk menyelamatkan diri dari dua manusia berhati iblis di sampingnya itu. Tidak lama kemudian Ronald dan Ibu Uma Jahila bangkit dari kursi dan melangkah keluar ruangan, karena harus menemui manajer rumah sakit untuk mengurus administrasi serta biaya perawatan yang mulai membengkak. Begitu pintu tertutup rapat, Tini Herawati merasakan sebuah tangan yang terasa dingin namun lembut menyentuh pergelangan tangannya. Seorang perawat bernama Suster Fatimah mendekatkan wajahnya ke telinga Tini Herawati dan berbisik dengan suara yang sangat lirih namun tegas. Suster Fatimah meminta Tini Herawati untuk tidak membuka mata dan tetap tenang karena situasi sedang sangat berbahaya. Suster Fatimah mengungkapkan bahwa ia akan membawa Tini Herawati ke tempat yang jauh lebih aman sebelum suami dan mertuanya kembali ke ruangan tersebut.
Ternyata Suster Fatimah adalah orang lama yang pernah bekerja pada ayah Tini Herawati dan ia sudah lama mencurigai gelagat buruk Ronald sejak Tini Herawati pertama kali dibawa ke unit gawat darurat dalam kondisi tidak sadarkan diri. Suster Fatimah dengan gerakan yang sangat cepat dan terlatih mulai melepaskan beberapa peralatan medis yang tidak terlalu krusial dan menyiapkan sebuah kursi roda di balik tirai pembatas. Ia menutupi tubuh Tini Herawati dengan kain panjang agar wajahnya tidak dikenali oleh orang lain yang lewat di koridor rumah sakit. Tini Herawati membiarkan dirinya dituntun oleh Suster Fatimah melalui jalur darurat dan lift barang yang biasa digunakan untuk mengangkut limbah medis agar tidak berpapasan dengan Ronald atau Ibu Uma Jahila. Di dalam hatinya Tini Herawati terus menangis meratapi pengkhianatan yang begitu menyakitkan ini. Ia mengingat kembali bagaimana ia selalu membela Ronald di hadapan ayahnya ketika dulu ayahnya sempat ragu dengan kejujuran pria itu. Kini Tini Herawati menyadari bahwa peringatan ayahnya di masa lalu adalah sebuah kebenaran yang terlambat ia sadari. Penderitaan batin yang dialami Tini Herawati saat ini jauh lebih menyiksa daripada luka fisik yang masih berdenyut di sekujur tubuhnya. Setelah berhasil keluar dari gedung rumah sakit, Suster Fatimah segera memasukkan Tini Herawati ke dalam sebuah mobil pribadi yang sudah menunggu di area parkir yang gelap. Suster Fatimah menjelaskan bahwa mereka akan menuju ke sebuah rumah peristirahatan milik mendiang ayah Tini Herawati yang lokasinya tidak diketahui oleh Ronald maupun Ibu Uma Jahila. Di dalam mobil Tini Herawati akhirnya berani membuka mata dan menatap Suster Fatimah dengan pandangan yang penuh dengan kepedihan sekaligus amarah yang membara. Tini Herawati bertanya bagaimana Suster Fatimah bisa tahu tentang rencana jahat tersebut, dan Suster Fatimah menunjukkan sebuah alat perekam kecil yang selama ini ia sembunyikan di balik vas bunga ruang VIP. Rekaman itu berisi semua percakapan busuk Ronald dan Ibu Uma Jahila yang membicarakan strategi untuk memalsukan tanda tangan Tini Herawati guna mengalihkan kepemilikan saham perusahaan. Tini Herawati mengepalkan tangannya dengan sangat erat hingga kuku-kukunya memutih karena rasa dendam yang mulai tumbuh di dalam jiwanya. Ia tidak akan membiarkan Ronald dan Ibu Uma Jahila memenangkan permainan ini dengan mudah begitu saja. Tini Herawati meminta Suster Fatimah untuk segera menghubungi James Wijaya yang merupakan pengacara senior dan sahabat karib ayahnya yang sangat ahli dalam menangani kasus hukum perdata dan pidana. Tini Herawati tahu bahwa untuk menghancurkan mereka ia tidak bisa menggunakan cara-cara kasar melainkan harus melalui jalur hukum yang sangat teliti agar mereka tidak memiliki celah untuk melarikan diri. Ia ingin Ronald dan Ibu Uma Jahila kehilangan segalanya mulai dari harta kedudukan hingga kehormatan mereka di mata masyarakat. Tini Herawati bersumpah bahwa air mata yang jatuh hari ini adalah air mata terakhirnya untuk kesedihan dan selanjutnya hanya akan ada air mata kepuasan saat melihat para pengkhianat itu jatuh ke dalam jurang penderitaan yang paling dalam. Setibanya di rumah aman, Tini Herawati disambut oleh Bibi yang sudah sangat tua namun masih sangat setia kepada keluarga Herawati. Bibi menangis terseduh-seduh melihat keadaan nonanya yang sangat lemah namun ia segera menyiapkan air hangat dan makanan untuk memulihkan tenaga Tini Herawati. Bibi menceritakan bahwa selama Tini Herawati di rumah sakit Ronald sudah berani membawa perempuan lain ke dalam rumah utama dan membiarkan Ibu Uma Jahila membongkar brankas pribadi Tini Herawati. Mendengar hal itu Tini Herawati hanya tersenyum dingin karena ia tahu bahwa brankas itu hanyalah pancingan dan semua dokumen penting yang asli telah disimpan dengan aman oleh James Wijaya jauh sebelum kecelakaan itu terjadi. Tini Herawati mulai menyusun rencana besar bersama Suster Fatimah dan Bibi untuk memulai serangan balik yang akan membuat Ronald dan ibunya menyesal karena telah membiarkan Tini Herawati tetap hidup dalam kecelakaan itu. Tini Herawati menghabiskan malam pertamanya di rumah persembunyian dengan perasaan yang berkecamuk antara takut dan dendam yang membara. Luka di kepalanya masih berdenyut kencang namun fokusnya kini beralih pada setiap informasi yang diberikan oleh Bibi mengenai situasi di rumah utamanya. Bibi menceritakan dengan suara bergetar bahwa Ronald sudah tidak lagi menunjukkan wajah sedih di depan para pembantu rumah tangga sejak Tini Herawati dinyatakan hilang oleh pihak rumah sakit. Ibu Uma Jahila bahkan sudah mulai memesan katalog furnitur baru untuk mengganti semua perabotan yang dulu dipilih oleh Tini Herawati dengan alasan ingin membuang sial. Mendengar hal itu Tini Herawati hanya bisa menarik napas panjang sambil memejamkan mata berusaha menahan sesak di dadanya yang terasa seperti dihimpit batu besar. Ia tidak menyangka bahwa rumah yang ia bangun dengan kasih sayang selama 5 tahun pernikahan kini telah berubah menjadi markas para pemangsa yang berpesta di atas penderitaannya. Pagi harinya James Wijaya datang dengan wajah yang sangat serius dan membawa sebuah koper hitam berisi tumpukan dokumen legal yang sangat tebal.
Sebagai pengacara senior yang sudah puluhan tahun mendampingi ayah Tini Herawati, James Wijaya langsung mengunci pintu ruangan dan memastikan tidak ada orang luar yang bisa mendengar pembicaraan mereka. James Wijaya menjelaskan bahwa secara hukum perdata posisi Tini Herawati sangat kuat karena seluruh harta warisan berada di bawah perjanjian pranikah yang sangat ketat yang pernah ditandatangani oleh Ronald. Namun James Wijaya memperingatkan bahwa Ronald adalah pria yang licin karena ia sudah mulai menggerakkan beberapa notaris nakal untuk mencoba mengubah akta kepemilikan saham perusahaan. Tini Herawati mendengarkan dengan saksama setiap penjelasan hukum tersebut sambil sesekali mengangguk meski air matanya kembali menetes saat James Wijaya menyebutkan bahwa Ronald secara resmi sudah mengajukan surat keterangan kematian ke pengadilan negeri dengan alasan Tini Herawati hilang dalam kecelakaan dan tidak ditemukan. Rencana jahat Ronald ternyata jauh lebih rapi dari yang dibayangkan karena ia berusaha mematikan status sipil Tini Herawati agar seluruh aset bisa dicairkan tanpa persetujuan pemilik sah. Ibu Uma Jahila juga diketahui telah mulai menjual beberapa perhiasan antik milik ibu kandung Tini Herawati ke pasar gelap untuk mendapatkan uang tunai cepat guna membayar utang-utang pribadinya. Tini Herawati merasa sangat terhina karena barang-barang peninggalan ibunya yang sangat bernilai sejarah baginya kini diperlakukan seperti barang rongsokan oleh mertuanya yang tamak itu. James Wijaya menyarankan agar Tini Herawati tetap bersembunyi untuk sementara waktu dan membiarkan Ronald serta Ibu Uma Jahila merasa bahwa mereka telah menang sepenuhnya. Strategi ini diambil agar mereka menjadi lengah dan terus melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang bisa dijadikan bukti tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen di kemudian hari. Suster Fatimah yang bertugas memantau kondisi kesehatan Tini Herawati secara rutin memberikan obat-obatan untuk mempercepat pemulihan fisiknya agar Tini Herawati siap menghadapi peperangan panjang yang akan datang. Suster Fatimah juga menceritakan bahwa di rumah sakit Ronald sempat mengamuk kepada para perawat karena Tini Herawati dianggap melarikan diri atau diculik oleh pihak lawan bisnis. Ronald sangat takut jika Tini Herawati masih hidup karena itu artinya semua rencananya akan gagal total dan ia bisa berakhir di balik jeruji besi. Tini Herawati tersenyum sinis mendengar ketakutan suaminya tersebut, karena ia ingin Ronald merasakan teror mental yang sama seperti yang ia rasakan saat terbangun di ruang VIP tempo hari. Ia meminta James Wijaya untuk mulai mengirimkan surat-surat kaleng tanpa nama ke kantor Ronald yang berisi potongan foto dokumen asli yang seharusnya sudah dianggap hilang agar Ronald mulai merasa tidak tenang di kursi jabatannya sebagai direktur utama. Di sisi lain Ibu Uma Jahila mulai menunjukkan sifat aslinya kepada para pelayan di rumah dengan cara yang sangat kasar dan tidak manusiawi. Bibi melaporkan bahwa Ibu Uma Jahila sering berteriak memaki para pekerja hanya karena masalah sepele seperti suhu air mandi yang kurang pas atau rasa masakan yang kurang garam. Kata-kata tajam yang dulu sering ditujukan kepada Tini Herawati kini diluapkan kepada siapa saja yang ada di depannya. Ibu Uma Jahila merasa bahwa dirinya kini adalah ratu di rumah mewah itu dan tidak ada lagi yang bisa melarangnya untuk berbuat semena-mena. Tini Herawati merasa sangat bersalah karena membiarkan para pegawainya yang setia menjadi sasaran amarah mertuanya namun ia meminta mereka untuk bersabar sedikit lagi demi kemenangan besar yang sedang dipersiapkan. Ia berjanji akan memberikan kompensasi yang sangat layak bagi siapa saja yang mau membantunya menjatuhkan Ronald dan ibunya. James Wijaya mulai menyusun langkah hukum untuk membekukan seluruh rekening bank yang terkait dengan perusahaan keluarga Herawati dengan dalih adanya audit internal yang mencurigakan. Langkah ini sangat krusial karena tanpa akses ke uang perusahaan Ronald tidak akan bisa membayar orang-orang bayarannya untuk menutupi jejak kejahatannya. Ronald yang saat itu sedang duduk di ruang kerja direktur utama merasa sangat terkejut ketika asistennya melaporkan bahwa kartu kredit perusahaan tidak bisa digunakan untuk transaksi besar. Ia mulai menghubungi beberapa kolega bank namun jawaban yang didapat selalu sama, yaitu adanya instruksi dari pihak otoritas pusat untuk meninjau ulang status kepemilikan perusahaan. Ronald mulai berkeringat dingin dan segera menghubungi Ibu Uma Jahila untuk memberitahukan situasi darurat tersebut. Namun ibunya justru malah asyik berbelanja barang mewah dengan uang tunai yang tersisa. Ketegangan mulai meningkat di dalam rumah tangga mereka saat sumber uang mulai tersendat satu demi satu sesuai rencana Tini Herawati. Ronald mulai menyalahkan ibunya karena terlalu boros dalam menggunakan uang sisa penjualan perhiasan sementara ia harus menutupi banyak lubang di perusahaan. Perdebatan sengit terjadi di antara ibu dan anak yang sama-sama egois tersebut, hingga teriakan mereka terdengar sampai ke telinga bibi yang sedang membersihkan taman. Mereka yang dulunya bersatu untuk menghancurkan Tini Herawati kini mulai saling serang karena kepentingan pribadi mereka terganggu.
Tini Herawati yang memantau semuanya melalui laporan rutin merasa puas melihat retakan pertama dalam aliansi busuk tersebut. Ia tahu bahwa orang yang disatukan oleh ketamakan akan hancur dengan sendirinya saat harta yang mereka kejar mulai menjauh dari jangkauan mereka. Babak baru penderitaan Tini Herawati kini telah berubah menjadi sebuah misi pembalasan yang terukur dan mematikan di bawah bimbingan James Wijaya. Ia tidak lagi menangis meratapi nasibnya melainkan menghabiskan waktunya untuk mempelajari laporan keuangan dan hukum perusahaan agar bisa mengambil alih kembali kekuasaannya dengan cara yang elegan. Suster Fatimah selalu mengingatkan Tini Herawati untuk tidak terbawa emosi agar tekanan darahnya tetap stabil selama masa penyembuhan. Tini Herawati sadar bahwa ia harus tetap sehat dan kuat secara mental karena musuh yang ia hadapi adalah orang-orang yang tidak segan-segan melakukan pembunuhan. Dengan dukungan dari orang-orang setianya, Tini Herawati mulai menata kembali masa depannya sambil menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali ke dunia luar dan menagih semua utang rasa sakit yang telah diberikan oleh Ronald dan Ibu Uma Jahila. Tini Herawati mulai mempelajari setiap lembar dokumen yang dibawa oleh James Wijaya dengan ketelitian yang luar biasa. Meski tubuhnya terkadang masih lemas, api dendam di dalam hatinya menjadi bahan bakar utama yang membuatnya tetap terjaga hingga larut malam. James Wijaya menjelaskan bahwa secara perdata, kedudukan Ronald sangat terpojok karena semua modal awal perusahaan berasal dari hibah mendiang ayah Tini Herawati yang tercatat secara resmi sebagai harta bawaan, bukan harta gonogini. Tini Herawati merasa sedikit lega mengetahui bahwa ayahnya telah memagari kekayaan keluarga dengan sistem hukum yang sangat kuat, seolah beliau sudah memprediksi bahwa suatu hari nanti putrinya akan dikelilingi oleh serigala berbulu domba. Ia membolak-balik akta notaris dan bukti transfer lama yang menunjukkan bahwa Ronald hanyalah orang yang menumpang hidup tanpa pernah memberikan kontribusi finansial yang berarti bagi pertumbuhan aset keluarga mereka. Di rumah utama, Ronald mulai merasakan tekanan yang sangat berat karena beberapa manajer senior di perusahaan mulai mempertanyakan keberadaan Tini Herawati secara resmi. Mereka merasa ada yang aneh dengan pengumuman kematian yang terkesan terburu-buru tanpa adanya bukti fisik yang kuat. Ronald berusaha menutupi kegugupannya dengan bersikap lebih otoriter dan mengancam akan memecat siapa saja yang berani mencampuri urusan pribadinya. Ibu Uma Jahila juga tidak membantu keadaan karena ia terus-menerus mendesak Ronald untuk segera mencairkan deposito berjangka milik Tini Herawati guna membayar cicilan mobil mewah barunya. Pertengkaran antara ibu dan anak itu semakin sering terjadi. Bahkan mereka tidak lagi segan untuk saling berteriak di depan para pelayan rumah. Sifat asli Ibu Uma Jahila yang kasar benar-benar terlihat saat ia melemparkan piring berisi makanan ke arah Bibi karena merasa masakannya kurang berkelas. Sebuah tindakan yang langsung dilaporkan Bibi kepada Tini Herawati melalui telepon rahasia. Tini Herawati mengepalkan tangannya dengan sangat erat saat mendengar perlakuan semena-mena Ibu Uma Jahila terhadap Bibi yang sudah ia anggap seperti ibu sendiri. Ia segera menginstruksikan James Wijaya untuk mempercepat rencana pemblokiran akses brankas di bank utama dengan alasan adanya indikasi pencurian identitas. Ronald yang saat itu sedang mencoba mengakses layanan perbankan elektronik milik istrinya mendadak mendapati akun tersebut dikunci secara permanen oleh sistem keamanan bank. Ia panik dan segera mendatangi kantor pusat bank. Namun pihak bank menolak memberikan akses karena status kematian Tini Herawati masih dianggap sengketa oleh pihak asuransi. Ronald pulang dengan kemarahan yang meluap-luap dan melampiaskannya kepada benda-benda di ruang kerja Tini Herawati, menghancurkan bingkai foto dan vas bunga yang dulu dirawat dengan penuh kasih sayang oleh istrinya tersebut. Suster Fatimah terus memantau pemulihan fisik Tini Herawati dan memberikan kabar bahwa polisi mulai melakukan penyelidikan ulang atas kecelakaan mobil tersebut setelah menerima laporan anonim mengenai adanya sabotase pada sistem pengereman. Ronald tidak menyadari bahwa Suster Fatimah telah menyerahkan bukti rekaman percakapan di rumah sakit kepada pihak berwajib melalui perantara James Wijaya. Kecemasan mulai menyelimuti wajah Ronald setiap kali ia melihat mobil patroli lewat di depan rumahnya. Ia menjadi sangat paranoid dan mulai sering mengonsumsi minuman keras untuk menenangkan pikirannya yang kacau. Ibu Uma Jahila yang tidak tahu apa-apa justru tetap sibuk dengan urusan pamer kekayaannya kepada teman-teman sosialitanya. Tidak menyadari bahwa lubang kehancuran di bawah kaki mereka sudah semakin dalam dan lebar. Tini Herawati meminta James Wijaya untuk mulai mengumpulkan para pemegang saham minoritas yang masih setia kepada ayahnya guna mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa secara rahasia. Ia ingin memastikan bahwa saat ia muncul kembali nanti, ia sudah memiliki dukungan suara yang cukup untuk mendepak Ronald dari jabatan direktur utama secara tidak hormat.
Strategi hukum yang disusun James Wijaya sangat rapi. Mereka memanfaatkan celah dalam anggaran dasar perusahaan yang menyatakan bahwa jabatan direksi dapat dibatalkan jika yang bersangkutan terlibat dalam sengketa moral atau hukum yang merugikan citra perusahaan. Tini Herawati merasa puas melihat bagaimana satu demi satu kekuatan Ronald mulai dilucuti dari kejauhan tanpa pria itu menyadari siapa lawan yang sebenarnya ia hadapi di balik layar. Bibi mengabarkan bahwa Ronald kini mulai sering pulang larut malam dengan kondisi mabuk dan sering mengigau menyebut nama Tini Herawati dengan nada ketakutan. Ibu Uma Jahila yang mulai kehabisan uang tunai pun mulai berani menggadaikan beberapa sertifikat tanah yang ia temukan di lemari kerja Tini Herawati. Namun ia tidak tahu bahwa sertifikat tersebut hanyalah salinan fotokopi yang sudah sengaja diletakkan Tini Herawati untuk menjebak mereka. Setiap langkah yang diambil oleh Ibu Uma Jahila dan Ronald seolah-olah sudah diprediksi oleh Tini Herawati, membuat mereka seperti tikus yang sedang berlari di dalam labirin tanpa jalan keluar. Rasa sakit hati Tini Herawati kini perlahan berubah menjadi ketenangan yang mematikan. Ia tidak lagi merasa sedih melainkan merasa sangat fokus untuk menyelesaikan permainan ini sampai ke akar-akarnya. Suatu sore, James Wijaya membawa kabar bahwa pihak pengadilan telah menyetujui penundaan status kematian Tini Herawati, karena adanya bukti baru yang menunjukkan kemungkinan ia masih hidup. Berita ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi Ronald yang sudah terlanjur mengumumkan diri sebagai ahli waris tunggal di hadapan media massa beberapa waktu lalu. Kekacauan mulai merayap masuk ke dalam setiap sendi kehidupan Ronald dan ibunya, membuat mereka tidak lagi memiliki waktu untuk menikmati harta yang mereka curi karena harus sibuk berurusan dengan panggilan polisi dan pihak bank. Tini Herawati memandangi langit dari jendela rumah aman, menyadari bahwa badai yang ia ciptakan baru saja dimulai dan akan segera menyapu bersih segala bentuk pengkhianatan yang pernah ia alami di masa lalu. Tini Herawati menghabiskan waktunya dengan memantau pergerakan saham perusahaan melalui layar laptop yang disediakan oleh James Wijaya. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana nilai perusahaan keluarga Herawati mulai goyah, akibat ketidakstabilan kepemimpinan Ronald yang lebih sibuk bersenang-senang daripada bekerja. Ronald yang kini menjabat sebagai direktur utama terbukti tidak memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mengelola bisnis skala besar dan mulai mengambil keputusan-keputusan konyol yang merugikan para mitra bisnis. Tini Herawati merasa perih melihat perusahaan yang dibangun ayahnya dengan darah dan keringat kini diambang kehancuran di tangan pria yang hanya mengincar harta. Namun, ia menahan diri untuk tidak segera muncul karena ia membutuhkan bukti yang lebih kuat mengenai penyelewengan dana perusahaan yang dilakukan Ronald untuk kepentingan pribadinya dan Ibu Uma Jahila. Di rumah utama, suasana menjadi sangat mencekam karena Ronald mulai sering berteriak tanpa alasan yang jelas akibat tekanan pekerjaan yang tidak sanggup ia pikul. Ibu Uma Jahila yang merasa hak kemewahannya mulai dibatasi mulai balik menyerang Ronald dengan kata-kata yang sangat kasar dan menyakitkan. Ibu Uma Jahila menyebut Ronald sebagai anak yang tidak berguna, karena tidak bisa segera mencairkan warisan Tini Herawati secara utuh padahal ia sudah membantu merencanakan segalanya sejak awal. Pertengkaran hebat terjadi di ruang tengah di mana Ibu Uma Jahila tanpa sengaja menyebutkan detail sabotase rem mobil tersebut dengan suara keras yang tanpa mereka sadari telah direkam oleh Bibi melalui telepon genggamnya. Bibi yang gemetar segera mengirimkan rekaman suara tersebut kepada Suster Fatimah, untuk diteruskan kepada James Wijaya sebagai bukti tambahan bagi kepolisian. James Wijaya yang menerima rekaman tersebut langsung bergerak cepat menemui beberapa saksi ahli di bidang otomotif, untuk memperkuat dugaan sabotase pada mobil Tini Herawati. Hasil pemeriksaan teknis menunjukkan bahwa ada kerusakan yang sengaja dibuat pada sistem sensor pengereman yang tidak akan terdeteksi oleh pemeriksaan rutin biasa kecuali oleh ahli profesional. Tini Herawati mendengarkan penjelasan James Wijaya dengan tangan yang terkepal hingga kuku-kukunya memutih karena rasa tidak percaya bahwa suaminya sedemikian rapi dalam merencanakan kematiannya. Ia merasa sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikannya kesempatan hidup melalui bantuan Suster Fatimah yang tanggap pada malam kejadian itu. Tini Herawati kemudian menginstruksikan James Wijaya untuk mulai menyiapkan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ronald guna membatalkan semua kewenangan jabatan Ronald di perusahaan. Krisis keuangan mulai benar-benar mencekik leher Ronald ketika beberapa vendor besar menolak mengirimkan pasokan barang karena tagihan yang menunggak selama 2 bulan terakhir. Ronald yang panik mencoba meminjam uang kepada rentenir kelas atas dengan menjaminkan sertifikat rumah utama yang ia pikir adalah asli padahal itu adalah dokumen pancingan yang diletakkan Tini Herawati.
Saat rentenir tersebut memeriksa keaslian dokumen ke kantor pertanahan, mereka menemukan bahwa sertifikat tersebut tidak memiliki nilai hukum karena adanya catatan pemblokiran dari pemilik sah yang statusnya masih dipertanyakan. Ronald pun dikejar-kejar oleh orang-orang suruhan rentenir yang menuntut kejelasan jaminan, membuat hidupnya tidak tenang bahkan untuk sekadar tidur di kamarnya sendiri. Ibu Uma Jahila yang melihat anaknya dalam bahaya justru tidak peduli, dan malah sibuk menyembunyikan sisa perhiasan emasnya, karena takut ikut disita oleh penagih utang. Suster Fatimah melaporkan bahwa kondisi fisik Tini Herawati kini sudah pulih hampir 100% dan ia sudah siap untuk melakukan langkah selanjutnya dalam rencana besar mereka. Tini Herawati mulai berlatih cara berbicara yang tegas dan dingin agar saat ia muncul nanti, ia tidak lagi terlihat sebagai sosok istri yang lemah dan mudah ditindas. Ia sering menghabiskan waktu dengan membaca kembali surat-surat lama dari mendiang ayahnya yang berisi petuah tentang ketegasan dalam memimpin dan cara menghadapi pengkhianatan dalam bisnis. Tini Herawati merasa roh ayahnya seolah hadir memberikan kekuatan tambahan baginya untuk segera mengakhiri sandiwara yang melelahkan ini. Ia pun mulai menyusun jadwal pertemuan rahasia dengan para manajer utama perusahaan yang selama ini ditekan oleh Ronald agar mereka mau bekerja sama dengannya saat hari eksekusi tiba. Bibi mengabarkan bahwa di rumah utama kini sudah seperti neraka karena Ronald dan Ibu Uma Jahila sudah tidak saling bicara satu sama lain, dan hanya berkomunikasi lewat teriakan atau cacian. Ibu Uma Jahila mulai menunjukkan gejala paranoia dengan merasa selalu diawasi oleh bayangan Tini Herawati di sudut-sudut ruangan yang gelap. Ia sering berteriak ketakutan saat melihat gaun-gaun lama Tini Herawati yang sengaja diletakkan Bibi di tempat-tempat tertentu secara sembunyi-sembunyi untuk merusak mentalnya. Ronald yang juga stres karena tekanan utang dan ancaman penjara mulai kehilangan kewarasannya sedikit demi sedikit dan sering berbicara sendiri di ruang kerjanya. Ketamakan yang dulu menyatukan mereka kini telah berubah menjadi racun yang menghancurkan hubungan ibu dan anak tersebut, hingga ke titik paling rendah. Suatu malam, James Wijaya menginformasikan bahwa seluruh berkas gugatan dan bukti kriminal sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan dalam waktu dekat. Tini Herawati merasa detak jantungnya berpacu lebih cepat karena saat yang ia tunggu-tunggu untuk membalas semua air mata dan penderitaannya sudah berada di depan mata. Ia meminta James Wijaya untuk mengatur sebuah pertemuan resmi di kantor perusahaan dengan dalih adanya audit mendadak dari Dewan Komisaris Internasional. Tini Herawati berencana untuk muncul di tengah rapat tersebut sebagai pemilik sah yang bangkit dari kematian untuk mencopot jabatan Ronald dan menyeretnya ke jalur hukum. Persiapan akhir dilakukan dengan sangat teliti agar tidak ada satu celah pun bagi Ronald untuk melarikan diri dari jeratan hukum yang telah disiapkan dengan sangat rapi dan sistematis. Malam itu, Tini Herawati memandangi dirinya di cermin dengan tatapan yang sangat tajam. Tidak ada lagi jejak kesedihan di matanya melainkan hanya ada tekad yang membaja. Ia mengenakan pakaian kerja terbaiknya yang berwarna hitam pekat sebagai simbol kematian bagi masa lalunya yang penuh pengkhianatan. Suster Fatimah dan Bibi memberikan dukungan moral yang besar baginya, meyakinkan bahwa kebenaran akan segera terungkap dan keadilan akan segera ditegakkan. Tini Herawati menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan gejolak di dadanya, menyadari bahwa esok hari akan menjadi hari paling bersejarah dalam hidupnya di mana ia akan merebut kembali semua yang menjadi miliknya. Keyakinannya semakin kuat bahwa karma akan bekerja dengan caranya sendiri yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar dinginnya dinding penjara bagi mereka yang telah berkhianat. Tini Herawati menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerja rahasianya bersama James Wijaya untuk membedah aliran dana yang keluar dari rekening perusahaan selama ia tidak ada. James Wijaya menunjukkan bukti-bukti transfer dalam jumlah besar ke sebuah rekening luar negeri, atas nama perusahaan cangkang yang ternyata dikendalikan oleh Ronald secara sembunyi-sembunyi. Tini Herawati merasa mual saat menyadari bahwa suaminya itu sudah mulai merampok harta keluarga bahkan sebelum kecelakaan terjadi. Pengkhianatan ini bukan hanya soal nyawa, melainkan penghancuran sistematis terhadap warisan yang dibangun ayahnya selama puluhan tahun. James Wijaya menjelaskan bahwa ini bukan sekadar masalah keluarga, melainkan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan jabatan yang ancaman hukumannya sangat berat. Tini Herawati memberikan instruksi tegas kepada James Wijaya untuk segera membekukan aliran dana tersebut melalui perintah pengadilan guna mengunci sisa harta yang masih bisa diselamatkan. Di rumah utama, Ronald mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri karena ia terus menerima surat penagihan dari bank yang menyatakan bahwa rumah mewah itu akan segera disita jika tunggakan utang tidak segera dilunasi.
Ronald yang panik mencoba menghubungi beberapa teman akrabnya untuk meminjam uang. Namun semua orang seolah menjauh dan enggan mengangkat teleponnya. Kabar mengenai keterlibatan Ronald dalam sabotase mobil Tini Herawati mulai menjadi bisik-bisik di kalangan pebisnis kelas atas, merusak reputasinya hingga ke titik nadir. Ibu Uma Jahila yang tidak tahan dengan situasi penuh tekanan itu mulai menyalahkan Ronald atas kegagalan mereka mendapatkan harta Tini Herawati secara instan. Ibu Uma Jahila memaki Ronald sebagai pengecut yang tidak becus melakukan pekerjaan sederhana, seperti memastikan kematian istrinya sendiri di jurang kecelakaan tersebut. Perkataan tajam Ibu Uma Jahila membuat Ronald meledak amarahnya hingga ia membanting barang-barang antik di ruang tamu yang merupakan koleksi kesayangan mendiang ibu kandung Tini Herawati. Bibi yang melihat kejadian itu dari balik pintu dapur merasa sangat sedih, namun ia segera merekam aksi perusakan tersebut sebagai bukti tambahan mengenai ketidakstabilan mental Ronald. Bibi terus memberikan laporan kepada Tini Herawati bahwa Ibu Uma Jahila mulai menjual sisa-sisa perabot rumah dengan harga murah, hanya untuk mendapatkan uang belanja harian. Mereka yang dulu hidup dengan penuh kemewahan kini mulai merasakan bagaimana rasanya hidup dalam kekurangan dan rasa malu yang mendalam. Tini Herawati hanya bisa menghela napas panjang mendengar laporan itu, menyadari bahwa proses kehancuran musuhnya sudah berjalan sesuai dengan mekanisme karma yang berlaku. Suster Fatimah mengingatkan Tini Herawati untuk tetap menjaga kesehatan mentalnya, karena tekanan dari proses hukum yang akan datang pasti akan sangat menguras energi. Tini Herawati mulai mempelajari teknik berbicara di depan umum, agar ia bisa memberikan pernyataan yang tenang namun mematikan saat menghadapi Ronald di kantor nanti. Ia tidak ingin terlihat sebagai korban yang menangis terseduh-seduh, melainkan sebagai seorang direktur utama yang berwibawa dan tak tergoyahkan. James Wijaya juga menyiapkan saksi kunci dari pihak asuransi yang bersedia memberikan keterangan mengenai kejanggalan klaim yang diajukan Ronald sesaat setelah kecelakaan terjadi. Semua bukti fisik, digital, maupun saksi mata kini sudah berada dalam genggaman Tini Herawati. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diledakkan ke permukaan publik. James Wijaya kemudian mengatur pertemuan rahasia dengan Dewan Komisaris di sebuah hotel bintang 5 yang jauh dari jangkauan pantauan Ronald. Tini Herawati hadir dengan mengenakan cadar dan pakaian tertutup agar tidak dikenali oleh orang lain saat memasuki gedung hotel tersebut. Di dalam ruang pertemuan, Tini Herawati membuka penutup wajahnya di depan para komisaris yang seketika terperangah melihat sosok yang selama ini mereka anggap sudah tewas. Tini Herawati menunjukkan semua bukti penyelewengan yang dilakukan Ronald serta rencana pembunuhan yang menyasar dirinya dengan suara yang sangat stabil dan penuh wibawa. Para komisaris yang awalnya meragukan kepemimpinan Ronald langsung menyatakan dukungan penuh kepada Tini Herawati untuk mengambil kembali kursi kepemimpinan perusahaan. Mereka sepakat untuk mengadakan rapat dadakan di kantor pusat besok pagi dengan agenda tunggal, yaitu pemberhentian Ronald secara tidak hormat. Malam itu di rumah aman, Tini Herawati duduk terdiam di teras sambil menatap bintang-bintang di langit yang cerah. Ia teringat kembali masa-masa awal pernikahannya dengan Ronald yang terasa begitu manis. Namun kini manis itu telah berubah menjadi empedu yang paling pahit. Ia merasa sedih karena harus menghancurkan pria yang pernah ia cintai. Namun ia tahu bahwa ini adalah bentuk keadilan bagi dirinya sendiri dan juga bagi almarhum ayahnya. Bibi dan Suster Fatimah duduk mendampinginya, memberikan kekuatan moral agar Tini Herawati tidak goyah di saat-saat terakhir menjelang eksekusi rencana mereka. Tini Herawati merasa sangat beruntung dikelilingi oleh orang-orang jujur yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kontras dengan Ronald yang dikelilingi oleh orang-orang yang hanya menjilat demi harta. Ia berjanji akan menjaga orang-orang setia ini dengan seluruh kekuasaan yang akan ia raih kembali besok pagi. Di sisi lain kota, Ronald sedang duduk di kantor direktur utama dengan botol minuman keras di tangannya. Merasa bahwa ia masih memiliki segalanya padahal ia sudah berada di ujung tanduk. Ibu Uma Jahila yang ada di rumah terus-menerus meratap dan mengutuk nasibnya yang berubah menjadi sengsara dalam waktu singkat tanpa menyadari bahwa Tini Herawati masih bernapas. Mereka tidak tahu bahwa esok pagi akan menjadi hari terakhir mereka menikmati fasilitas mewah dari hasil keringat keluarga Herawati. Paranoia yang dialami Ibu Uma Jahila semakin parah hingga ia mulai mendengar suara langkah kaki Tini Herawati di koridor rumah. Meski kenyataannya Tini Herawati masih berada jauh dari sana. Kegelapan batin yang menyelimuti ibu dan anak itu menjadi pertanda bahwa cahaya kebenaran akan segera menyinari kebusukan yang selama ini mereka sembunyikan rapat-rapat.
Tini Herawati menutup hari itu dengan doa yang tulus agar ia diberikan kekuatan untuk tetap berdiri tegak esok hari. Ia sudah menyiapkan mental untuk melihat wajah terkejut Ronald dan Ibu Uma Jahila saat melihat dirinya muncul kembali sebagai pemenang yang sah. Rasa takut yang dulu menyergapnya saat bangun di rumah sakit kini telah sirna sepenuhnya, digantikan oleh keberanian yang lahir dari penderitaan yang sangat dalam. Ia mematikan lampu kamarnya dengan hati yang tenang, mengetahui bahwa jaring-jaring hukum sudah terpasang dengan sempurna di sekeliling musuh-musuhnya. Tini Herawati berdiri di depan cermin besar dengan mengenakan setelan kerja berwarna hitam yang sangat elegan, melambangkan kekuatan dan otoritas yang selama ini ia sembunyikan. James Wijaya sudah menunggu di luar bersama beberapa petugas keamanan profesional yang akan mengawal kepulangan Tini Herawati ke kantor pusat. Sesuai rencana, hari ini adalah jadwal rapat rutin yang biasa dipimpin oleh Ronald. Namun agenda kali ini telah diubah secara rahasia oleh Dewan Komisaris tanpa sepengetahuan Ronald. Tini Herawati mengatur napasnya yang sempat tidak teratur karena rasa trauma yang mendadak muncul saat mengingat kembali aroma rumah sakit yang menyiksa. Namun, ia segera menepis perasaan itu dan menggantinya dengan tekad baja untuk mengakhiri segala bentuk penghinaan yang dilakukan oleh Ronald dan Ibu Uma Jahila terhadap martabat keluarganya. Di gedung perusahaan, Ronald melangkah masuk ke dalam ruang rapat utama dengan gaya yang sangat arogan, seolah ia adalah pemilik tunggal kekuasaan di sana. Ia tidak menyadari bahwa di balik pintu ruang rapat, para manajer senior dan dewan komisaris sudah duduk dengan wajah yang sangat tegang dan serius. Saat Ronald duduk di kursi direktur utama dan hendak membuka pembicaraan, pintu besar ruangan itu terbuka dengan perlahan namun mantap. Tini Herawati melangkah masuk dengan kepala tegak, membuat seluruh ruangan seketika menjadi sunyi senyap seolah waktu berhenti berputar. Ronald yang melihat sosok istrinya berdiri di hadapannya langsung berdiri dengan wajah pucat pasi dan tubuh yang gemetar hebat, hingga menjatuhkan mikrofon yang ada di genggamannya. Ia ternganga lebar tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun, sementara keringat dingin mulai membasahi dahi dan punggungnya karena merasa sedang melihat hantu yang bangkit dari kubur. Tini Herawati menatap Ronald dengan pandangan yang sangat dingin dan tajam, tanpa ada sedikit pun sisa kasih sayang di matanya yang dulu selalu memandang suaminya dengan penuh cinta. Dengan suara yang sangat stabil dan berwibawa, Tini Herawati menyapa seluruh anggota rapat dan menyatakan bahwa ia telah kembali untuk mengambil alih hak-haknya yang telah dicuri secara keji. James Wijaya segera maju ke depan dan membacakan surat keputusan Dewan Komisaris yang menyatakan pemberhentian Ronald secara tidak hormat dari jabatan Direktur Utama atas dasar penggelapan dana dan perbuatan melawan hukum. Ronald mencoba berteriak dan menyangkal semua tuduhan itu, namun James Wijaya segera menampilkan bukti rekaman video dan audio yang menunjukkan keterlibatan Ronald dalam rencana pembunuhan Tini Herawati. Para peserta rapat hanya bisa terdiam dengan rasa jijik yang luar biasa melihat bagaimana seorang suami tega merencanakan kematian istrinya sendiri demi harta. Ketegangan di ruang rapat mencapai puncaknya saat polisi masuk untuk memberikan surat panggilan pemeriksaan kepada Ronald terkait kasus sabotase kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan Tini Herawati. Ronald yang sudah terpojok mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Namun petugas keamanan sudah mengepung seluruh area gedung atas instruksi Tini Herawati. Di hadapan seluruh karyawan yang menyaksikan dari kejauhan, Ronald digiring keluar dengan tangan yang mulai gemetar tanpa ada lagi harga diri yang tersisa di wajahnya. Tini Herawati hanya berdiri diam di balkon lantai atas, memandangi pria yang dulu ia cintai kini menjadi pesakitan yang dicemooh oleh banyak orang. Ia merasakan beban berat di pundaknya sedikit rangkat, meski ia tahu bahwa ini barulah awal dari proses pembersihan total yang harus ia lakukan di perusahaan dan kehidupan pribadinya. Sementara itu di rumah utama, Ibu Uma Jahila yang sedang asyik menghitung uang hasil penjualan barang antik terkejut saat melihat beberapa petugas pengadilan datang bersama Bibi. Petugas tersebut membacakan surat perintah penyitaan rumah karena status kepemilikannya sedang dalam sengketa hukum dan adanya bukti bahwa Ibu Uma Jahila telah melakukan pencurian aset keluarga Herawati. Ibu Uma Jahila berteriak histeris dan memaki Bibi dengan kata-kata tajam, menuduh pelayan setianya itu sebagai pengkhianat yang tidak tahu balas budi. Namun, Bibi hanya menjawab dengan tenang bahwa ia hanya setia kepada orang yang jujur dan baik hati, bukan kepada manusia rakus yang tega menyakiti majikannya sendiri. Ibu Uma Jahila dipaksa untuk mengemasi barang-barang pribadinya dan meninggalkan rumah mewah itu dalam waktu singkat di bawah pengawasan ketat petugas.
Ibu Uma Jahila yang terusir dari rumah kini terpaksa menumpang di sebuah rumah kontrakan kecil milik saudaranya yang selama ini selalu ia remehkan karena kemiskinannya. Perasaan malu dan hina mulai menggerogoti jiwanya saat ia menyadari bahwa seluruh perhiasan yang ia sembunyikan ternyata sudah disita oleh James Wijaya melalui penetapan pengadilan yang sah. Ia hanya bisa menangis meratapi nasibnya yang berubah drastis dari seorang nyonya besar menjadi orang yang harus mengemis tempat tinggal. Di sisi lain, Tini Herawati mulai melakukan audit menyeluruh terhadap setiap departemen di perusahaan guna mengembalikan stabilitas keuangan yang sempat dikacaukan oleh manajemen Ronald. Ia bekerja siang dan malam dengan dukungan penuh dari Suster Fatimah yang kini ia angkat menjadi asisten pribadi kepercayaan untuk menjaga kesehatannya di tengah tekanan kerja yang luar biasa. Berita mengenai kemunculan kembali Tini Herawati dan kejatuhan Ronald menjadi topik utama di berbagai media massa, membuat reputasi keluarga Herawati perlahan mulai pulih di mata publik. Tini Herawati mendapatkan banyak dukungan dari para kolega bisnis ayahnya yang dulu sempat menjauh, karena tidak menyukai cara kerja Ronald yang tidak jujur. Ia mulai mengadakan pertemuan dengan para manajer untuk memberikan motivasi baru agar perusahaan bisa bangkit kembali dari keterpurukan yang ditinggalkan oleh kepemimpinan sebelumnya. Tini Herawati menyadari bahwa harta yang ia miliki bukan hanya soal angka, melainkan tanggung jawab besar untuk menyejahterakan ribuan karyawan yang bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan keluarganya. Langkah hukum terhadap Ronald terus berjalan di kepolisian dengan ditemukannya bukti-bukti baru yang semakin memberatkan posisinya dalam kasus sabotase rem tersebut. Ronald yang kini berada dalam tahanan sementara mulai merasakan bagaimana dingin dan kerasnya kehidupan di balik sel yang jauh berbeda dengan kemewahan yang dulu ia nikmati. Ia sering memohon untuk bertemu dengan Tini Herawati guna meminta maaf. Namun Tini Herawati dengan tegas menolak setiap permintaan tersebut karena pintu maafnya sudah tertutup rapat sejak hari ia mendengar rencana pembunuhan itu di rumah sakit. Tini Herawati ingin Ronald merasakan penderitaan psikologis yang mendalam, menyadari bahwa pengkhianatan terhadap ketulusan adalah dosa yang tidak akan pernah bisa dimaafkan dengan kata-kata manis semata. Kekuatan Tini Herawati kini benar-benar teruji saat ia harus berdiri sendiri memimpin imperium bisnisnya sambil memastikan bahwa para pengkhianat itu mendapatkan balasan yang setimpal. Tini Herawati kini menduduki kembali kursi direktur utama dengan wibawa yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Langkah pertamanya adalah mengumpulkan seluruh manajer di ruang rapat besar untuk melakukan pembersihan massal terhadap orang-orang yang selama ini menjadi kaki tangan Ronald dalam menggelapkan dana perusahaan. Dengan bantuan James Wijaya yang membawa tumpukan laporan audit forensik, Tini Herawati memanggil satu persatu pejabat yang terlibat dan memberikan mereka dua pilihan yaitu mengundurkan diri secara tidak hormat dan mengembalikan uang yang dicuri, atau menghadapi tuntutan pidana yang akan menghancurkan masa depan mereka selamanya. Ketegasan Tini Herawati membuat suasana kantor menjadi sangat disiplin, di mana tidak ada lagi ruang bagi kemalasan atau kecurangan yang dulu dipelihara oleh Ronald demi kenyamanan pribadinya. Di sisi lain, kehidupan Ibu Uma Jahila benar-benar berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Karena seluruh rekening banknya telah dibekukan oleh James Wijaya melalui penetapan pengadilan terkait kasus pencucian uang, ia tidak lagi memiliki akses terhadap kemewahan apapun. Ia terpaksa tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang panas dan berisik, sangat kontras dengan kamar mewahnya yang dulu selalu berpendingin udara. Ibu Uma Jahila yang terbiasa dilayani kini harus mencuci pakaian dan memasak sendiri dengan peralatan seadanya, membuat tangannya yang dulu halus menjadi kasar dan pecah-pecah. Setiap hari ia hanya bisa meratapi nasibnya sambil memandangi foto-foto lama saat ia masih menjadi nyonya besar yang dihormati. Namun kini bahkan tetangga sekitarnya pun mencibirnya sebagai wanita tamak yang membuang menantunya sendiri. Penderitaan Ibu Uma Jahila semakin bertambah ketika ia mulai menerima teror dari para penagih utang pribadi yang dulu ia gunakan untuk membeli tas dan perhiasan bermerek. Karena Ronald sudah tidak bisa lagi menyuplai uang tunai, para penagih utang itu mulai mendatangi kontrakannya dan berteriak-teriak di depan pintu, membuat Ibu Uma Jahila ketakutan dan sering menangis terseduh-seduh di pojok ruangan yang gelap. Ia merindukan masakan bibi dan kenyamanan rumah Tini Herawati. Namun ia sadar bahwa pintu rumah itu sudah tertutup selamanya baginya. Rasa bersalah mulai menghantui pikirannya, terutama saat ia teringat bagaimana ia menghina Tini Herawati sebagai sapi perah yang layak disembelih. Kata-kata tajam itu kini berbalik menusuk hatinya sendiri, menciptakan depresi berat yang membuatnya sering berbicara sendiri seolah-olah sedang meminta ampun kepada bayangan Tini Herawati.
Ronald di dalam sel tahanan sementara juga mengalami siksaan mental yang tidak kalah hebatnya. Ia yang dulu selalu mengenakan setelan jas mahal kini hanya mengenakan seragam tahanan yang kasar dan tipis. Rekan-rekan satu selnya yang mengetahui kasus percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri sering melakukan perundungan secara verbal maupun fisik terhadap Ronald. Ronald sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk melihat mobil Tini Herawati yang masuk ke jurang. Lalu ia akan menangis meraung-raung hingga suaranya serak. Ia berkali-kali mencoba menghubungi James Wijaya agar bisa menyampaikan pesan perdamaian kepada Tini Herawati. Namun James Wijaya selalu menjawab bahwa Tini Herawati tidak akan pernah sudi melihat wajahnya lagi sampai hari persidangan tiba. Suster Fatimah terus mendampingi Tini Herawati sebagai asisten pribadi sekaligus pengawas kesehatan yang setia. Ia melihat bagaimana Tini Herawati terkadang masih termenung menatap jendela kantornya saat senja tiba, menyisakan kesedihan yang mendalam di matanya meski wajahnya tampak tangguh. Tini Herawati menceritakan kepada Suster Fatimah bahwa pengkhianatan Ronald telah membunuh rasa percayanya kepada laki-laki. Namun ia bersyukur karena penderitaan ini membuatnya menjadi wanita yang jauh lebih mandiri. Ia menyibukkan diri dengan kegiatan sosial. Salah satunya adalah membangun yayasan untuk para lansia yang terlantar sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang ayahnya yang selalu mengajarkan kasih sayang kepada sesama. Tini Herawati ingin hartanya kali ini benar-benar membawa manfaat bagi orang banyak, bukan hanya untuk memuaskan ketamakan satu keluarga pengkhianat. Bibi yang kini kembali bekerja di rumah utama mulai menata ulang setiap sudut ruangan agar tidak ada lagi jejak-jejak keberadaan Ibu Uma Jahila dan Ronald di sana. Ia membakar semua pakaian dan barang-barang yang pernah disentuh oleh mereka sebagai simbol pembersihan dari energi negatif yang selama ini menyelimuti rumah tersebut. Tini Herawati merasa rumahnya kini jauh lebih ringan dan cerah, tanpa ada lagi aura ketegangan dan sindiran tajam yang dulu selalu ia dengar setiap pagi di meja makan. Ia mulai bisa menikmati teh hangat di teras belakang sambil mendengarkan kicauan burung, sebuah ketenangan yang sangat mahal yang sempat dicuri darinya selama bertahun-tahun pernikahan yang penuh kepalsuan. Persiapan sidang perdana kasus sabotase dan penggelapan dana kini sudah mencapai tahap akhir. James Wijaya memastikan semua saksi, termasuk ahli mesin dan perawat rumah sakit, siap memberikan kesaksian yang akan mengunci posisi Ronald di penjara untuk waktu yang sangat lama. Tini Herawati meminta agar persidangan dilakukan secara terbuka agar seluruh publik tahu betapa bejatnya perilaku Ronald dan ibunya, sehingga tidak akan ada lagi korban-korban lain di masa depan. Ia ingin memberikan pelajaran berharga bahwa harta yang didapat dari air mata dan darah orang lain tidak akan pernah membawa keberkahan, melainkan kehancuran yang mutlak. Tekad Tini Herawati sudah bulat untuk memperjuangkan keadilan hingga titik darah penghabisan, tanpa ada lagi keraguan atau rasa kasihan yang tersisa di hatinya. Malam sebelum persidangan dimulai, Tini Herawati duduk di ruang kerjanya sambil memandangi dokumen tuntutan hukum yang sangat tebal. Ia teringat kembali saat-saat ia menangis di rumah sakit karena mendengar rencana busuk suaminya. Dan kini air mata itu telah mengering menjadi kekuatan yang mematikan. Ia tahu bahwa esok hari adalah penentuan di mana Ronald akan menghadapi hakim dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di dunia. Tini Herawati menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang karena ia tahu bahwa kebenaran akan segera menang. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai pejuang yang berhasil keluar dari lubang maut untuk menuntut haknya kembali secara terhormat. Langkah kaki Tini Herawati yang mantap di koridor rumah seolah menjadi genderang perang yang menandakan bahwa waktu bagi para pengkhianat untuk membayar semua perbuatannya telah tiba. Tini Herawati melangkah memasuki ruang sidang dengan pengawalan ketat dari petugas keamanan dan didampingi oleh James Wijaya yang membawa tas kerja penuh dokumen krusial. Ruangan itu penuh sesak oleh awak media dan publik yang ingin melihat langsung kelanjutan kasus pengkhianatan paling menggemparkan tahun ini. Di kursi pesakitan, Ronald duduk dengan kepala tertunduk. Wajahnya tampak kuyu dan jauh lebih tua dari usia aslinya akibat tekanan di dalam sel tahanan. Saat ini Herawati duduk di kursi saksi dan mulai memberikan keterangan dengan suara yang tenang namun tegas. Ronald tidak berani menatap mata istrinya sedikit pun. Tini Herawati menceritakan setiap detail detik-detik ia terbangun di rumah sakit dan mendengar rencana pembunuhan tersebut, membuat seluruh ruang sidang diliputi suasana mencekam dan penuh rasa iba sekaligus amarah terhadap terdakwa.
James Wijaya mulai memutar bukti rekaman suara hasil sadapan Suster Fatimah dan rekaman video dari Bibi yang menunjukkan bagaimana Ronald dan Ibu Uma Jahila merencanakan sabotase kendaraan. Suara Ibu Uma Jahila yang tajam dan penuh kebencian terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan, menyebut Tini Herawati hanya sebagai penghalang harta yang harus segera dilenyapkan. Para hadirin di ruang sidang mengeluarkan gumaman jijik, dan beberapa manajer perusahaan yang hadir sebagai saksi tambahan ikut menguatkan bukti adanya penggelapan dana secara masif. Ronald mencoba melakukan pembelaan dengan suara gemetar, mengklaim bahwa ia hanya berada di bawah tekanan ibunya. Namun hakim ketua dengan tegas menolak alasan tersebut karena bukti keterlibatan aktif Ronald sudah sangat nyata dan tak terbantahkan. Di sudut kota yang kumuh, Ibu Uma Jahila menyaksikan siaran langsung persidangan tersebut melalui televisi tua di warung dekat kontrakannya, karena ia tidak memiliki uang untuk membeli kuota internet. Ia menangis histeris saat mendengar namanya disebut berkali-kali dalam dakwaan sebagai otak intelektual di balik rencana jahat tersebut. Orang-orang di sekitar warung yang mengenali wajahnya mulai mencemooh dan mengusirnya dengan kata-kata kasar, menyebutnya sebagai mertua iblis yang tidak tahu malu. Ibu Uma Jahila berlari kembali ke kontrakannya yang sempit dengan rasa malu yang luar biasa, menyadari bahwa kini seluruh dunia tahu betapa busuk hatinya. Ia tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi, dan rasa haus akan kemewahan kini telah berganti menjadi rasa takut akan dinginnya dinding penjara yang sudah membayang di depan mata. Persidangan hari itu juga mengungkap skandal asmara Ronald dengan Siska, mantan asisten pribadi Tini Herawati, yang ternyata ikut membantu memalsukan dokumen perusahaan. Siska yang juga sudah ditangkap memberikan kesaksian bahwa Ronald menjanjikan posisi direktur utama kepadanya setelah Tini Herawati tewas. Tini Herawati mendengarkan pengakuan itu dengan dada yang terasa sesak. Namun ia tidak lagi meneteskan air mata kesedihan melainkan air mata kemarahan yang terkendali. Ia menyadari bahwa pengkhianatan ini telah direncanakan sejak lama dengan melibatkan banyak orang di sekelilingnya yang selama ini ia beri gaji dan fasilitas mewah. Keyakinannya untuk memiskinkan mereka semua semakin bulat, karena ia tidak ingin ada satu sen pun hartanya tersisa di tangan para parasit yang tidak tahu diri tersebut. Setelah sidang ditunda untuk pembacaan tuntutan minggu depan, Tini Herawati keluar dari gedung pengadilan dengan pengawalan yang lebih ketat karena massa yang emosi mencoba mendekati Ronald saat dibawa kembali ke mobil tahanan. Tini Herawati tidak menghiraukan teriakan permintaan maaf Ronald yang terdengar lamat-lamat dari kejauhan. Baginya, pria itu sudah mati sejak sabotase rem mobil itu dilakukan. Ia segera kembali ke kantor untuk menyelesaikan proses restrukturisasi manajer yang sempat tertunda karena jadwal sidang. Kehadiran Tini Herawati di kantor kini disambut dengan rasa hormat yang tulus oleh para karyawan yang merasa tenang, karena perusahaan kembali dipimpin oleh pemilik sah yang berkompeten. Suster Fatimah tetap setia di sampingnya, memastikan Tini Herawati mendapatkan istirahat yang cukup di tengah jadwal yang sangat padat dan melelahkan ini. Bibi mengabarkan bahwa Ibu Uma Jahila mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa ringan karena sering terlihat bicara sendiri di depan pintu kontrakannya, memanggil-manggil pelayan untuk membawakannya teh padahal ia sendirian. Kondisi ini merupakan bentuk karma psikologis yang sangat berat bagi wanita yang dulu sangat mendewakan status sosial dan pelayanan mewah. Tini Herawati mendengarkan laporan itu tanpa rasa kasihan, karena ia teringat bagaimana Ibu Uma Jahila pernah menertawakan penderitaannya saat ia terbaring koma di rumah sakit. Baginya, penderitaan mental yang dialami Ibu Uma Jahila saat ini adalah balasan setimpal atas kesombongan dan ketamakan yang telah mendarah daging dalam diri mertuanya itu. Tini Herawati tetap fokus pada langkah hukum perdata untuk memastikan semua aset yang sempat dialihkan secara ilegal kembali ke tangan perusahaan secara utuh. Malam harinya, James Wijaya memberikan dokumen tambahan yang menunjukkan bahwa Ronald memiliki utang judi luar negeri dalam jumlah yang sangat fantastis, yang menjadi alasan kuat mengapa ia begitu terobsesi untuk segera mencairkan warisan Tini Herawati. Fakta ini semakin memperjelas bahwa cinta yang selama ini ditunjukkan Ronald hanyalah topeng untuk menutupi kebusukan gaya hidupnya yang hancur. Tini Herawati merasa sangat bersyukur karena ia tidak sampai kehilangan nyawa di tangan pria yang sedemikian bejat perilakunya. Ia kini mulai menata kembali hidupnya dengan lebih waspada dan tidak lagi mudah memberikan kepercayaan kepada orang lain tanpa melalui pengawasan yang sangat ketat. Tini Herawati menyadari bahwa harta warisan ayahnya adalah amanah yang harus dijaga dengan kecerdasan, bukan hanya dengan kebaikan hati yang naif.
Tini Herawati menutup hari itu dengan memandangi potret ayahnya yang tersenyum di meja kerjanya. Seolah-olah ayahnya sedang memberikan restu atas perjuangan yang ia lakukan. Ia merasa bahwa kebenaran sudah mulai tersingkap sepenuhnya, dan sebentar lagi badai pengkhianatan ini akan benar-benar berlalu dari hidupnya. Ia tidak lagi dihantui oleh ketakutan akan disingkirkan, karena kini dialah yang memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dan nasib orang-orang yang telah mengkhianatinya. Langkah-langkah hukum yang ia ambil bersama James Wijaya telah menjaring semua pelaku ke dalam lubang kehancuran yang mereka gali sendiri, tanpa ada jalan untuk melarikan diri. Tini Herawati menarik napas panjang dan merasa damai, mengetahui bahwa esok hari ia akan kembali berdiri tegak sebagai wanita yang berhasil mengalahkan segala bentuk kejahatan dengan kekuatan hukum dan keteguhan hati. Tini Herawati menghabiskan pagi harinya dengan meninjau draft tuntutan akhir yang disusun oleh James Wijaya sebelum diserahkan ke meja hakim. Dalam dokumen tersebut, James Wijaya tidak hanya menuntut hukuman penjara maksimal untuk kasus percobaan pembunuhan, tetapi juga menuntut pengembalian seluruh aset yang telah diselewengkan hingga senilai miliaran rupiah. Tini Herawati menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan celah sedikit pun bagi Ronald untuk mendapatkan keringanan hukuman karena perbuatannya telah melampaui batas kemanusiaan. Ia ingin memastikan bahwa setelah keluar dari penjara nanti, Ronald tidak akan memiliki 1 sen pun harta tersisa untuk memulai hidup baru. Kehancuran finansial total adalah bentuk hukuman tambahan yang ingin Tini Herawati berikan agar suaminya itu merasakan betapa perihnya hidup tanpa kemewahan yang selama ini ia curi dari keluarga Herawati. Kabar mengenai kondisi Ibu Uma Jahila semakin memprihatinkan setelah pemilik kontrakan mengusirnya, karena ia tidak mampu lagi membayar sewa bulanan yang sudah menunggak. Bibi melaporkan bahwa Ibu Uma Jahila kini terlihat luntang-lantung di pinggiran pasar dengan pakaian yang lusuh dan rambut yang tidak terurus. Sangat jauh dari citranya sebagai sosialita kelas atas yang dulu selalu tampil glamor. Orang-orang yang dulu menjadi teman arisannya kini menutup pintu rapat-rapat dan bahkan tidak sudi menyapa saat berpapasan di jalan. Rasa malu yang mendalam membuat Ibu Uma Jahila mulai mengalami delusi hebat, di mana ia sering terlihat berteriak-teriak di depan toko perhiasan mengklaim bahwa semua emas di dalam toko itu adalah miliknya. Inilah penjara dunia yang sesungguhnya bagi Ibu Uma Jahila, di mana ia harus hidup dalam kemiskinan dan gangguan jiwa sementara ingatannya tentang masa kejayaan terus menghantuinya setiap saat. Di dalam sel tahanan, Ronald mulai kehilangan semangat hidup karena ia menyadari bahwa seluruh aset tersembunyinya di luar negeri telah berhasil dilacak dan dibekukan oleh James Wijaya melalui kerjasama dengan otoritas internasional. Tidak ada lagi pengacara mahal yang mau membelanya, karena ia tidak lagi memiliki uang untuk membayar biaya hukum yang sangat tinggi. Ronald terpaksa menggunakan jasa pengacara publik yang bekerja seadanya, membuat posisinya di depan hukum semakin lemah dan terpojok. Ia sering terlihat menangis terseduh-seduh sambil memandangi jeruji besi, meratapi kebodohannya yang telah menghancurkan hidupnya sendiri demi ambisi yang sia-sia. Penderitaan fisik di dalam sel yang sempit dan panas terasa semakin berat, karena ia terus-menerus dibayangi oleh rasa bersalah atas pengkhianatan keji yang ia lakukan terhadap Tini Herawati. Tini Herawati mulai melakukan kunjungan ke berbagai cabang perusahaan untuk memberikan pengarahan langsung kepada para karyawan dan manajer mengenai visi baru perusahaan yang lebih transparan. Kehadirannya disambut dengan tepuk tangan meriah dan rasa haru, karena para karyawan merasa memiliki sosok pemimpin yang kuat dan peduli pada kesejahteraan mereka. Suster Fatimah yang selalu mendampingi melihat transformasi Tini Herawati yang kini menjadi jauh lebih tenang dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan besar. Tini Herawati juga mulai membersihkan nama baik ayahnya dari segala fitnah yang sempat disebarkan oleh Ronald selama masa kepemimpinannya yang singkat dan penuh kecurangan. Ia ingin warisan ayahnya kembali bersih dari segala noda hitam agar bisa terus berkembang menjadi perusahaan yang membanggakan bagi banyak orang. Bibi bercerita bahwa ia sempat berpapasan dengan Ibu Uma Jahila yang sedang duduk di trotoar sambil memegang kaleng kosong untuk meminta sedekah. Saat melihat Bibi, Ibu Uma Jahila sempat tertegun namun kemudian ia segera memalingkan wajah karena rasa malu yang amat sangat. Bibi merasa sedih melihat kondisi mantan majikannya itu. Namun ia teringat bagaimana Ibu Uma Jahila pernah menyiksa batinnya dengan kata-kata tajam dan penghinaan yang tidak manusiawi. Tini Herawati yang mendengar cerita itu hanya terdiam sejenak lalu berpesan kepada Bibi agar tetap waspada dan tidak perlu memberikan bantuan apapun karena proses karma harus berjalan hingga tuntas.
Tini Herawati percaya bahwa setiap perbuatan buruk harus dibayar dengan penderitaan yang setimpal agar pelaku benar-benar menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya. James Wijaya memberikan laporan bahwa Pengadilan Perdata telah mengeluarkan putusan sela yang menyatakan bahwa seluruh akta peralihan saham yang dilakukan oleh Ronald adalah cacat hukum dan batal demi hukum. Dengan keputusan ini, Tini Herawati secara resmi kembali menguasai 100% saham perusahaan keluarga Herawati tanpa ada lagi gangguan dari pihak manapun. Kemenangan hukum ini menjadi tonggak penting bagi Tini Herawati untuk memulai langkah-langkah ekspansi bisnis yang sempat tertunda selama ia bersembunyi. Ia merasa sangat bersyukur memiliki James Wijaya yang sangat ahli dalam menangani kerumitan hukum perdata sehingga harta keluarganya bisa kembali dengan utuh tanpa kekurangan satu apapun. Rasa lelah yang selama ini ia rasakan seolah sirna berganti dengan energi positif untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Malam harinya, Tini Herawati mengundang Suster Fatimah dan Bibi untuk makan malam bersama di ruang makan rumah utama sebagai bentuk apresiasi atas kesetiaan mereka selama masa-masa sulit. Suasana makan malam itu terasa sangat hangat dan penuh dengan rasa kekeluargaan. Sangat berbeda dengan suasana meja makan saat Ronald dan Ibu Uma Jahila masih ada di sana. Tini Herawati menyatakan bahwa ia akan menjamin masa depan Suster Fatimah dan Bibi sebagai bagian dari keluarga besarnya karena tanpa bantuan mereka, ia mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini. Air mata haru menetes dari mata Bibi dan Suster Fatimah mendengar ketulusan hati Tini Herawati yang tetap rendah hati meskipun kini telah kembali menjadi wanita yang sangat berkuasa. Mereka sepakat untuk terus mendampingi Tini Herawati dalam menjalankan perusahaan dan yayasan sosial yang sedang dibangun. Tini Herawati menutup hari itu dengan perasaan puas yang sangat mendalam karena ia tahu bahwa esok hari adalah sidang pembacaan vonis akhir untuk Ronald. Ia sudah menyiapkan diri untuk mendengarkan putusan hakim yang akan mengunci pintu kebebasan bagi suaminya itu untuk waktu yang sangat lama. Ia tidak lagi memiliki dendam yang menggebu-gebu, melainkan rasa tenang karena keadilan telah ditegakkan dengan cara yang sangat elegan dan terhormat. Tini Herawati memandangi langit malam dari balkon kamarnya, menyadari bahwa pengkhianatan yang dialaminya telah membentuknya menjadi sosok wanita baja yang tidak akan pernah bisa dijatuhkan lagi oleh siapapun. Ia menarik napas panjang, menikmati udara malam yang terasa sangat segar di paru-parunya, siap menyambut hari kemenangan yang sudah berada di ambang pintu. Tini Herawati melangkah masuk ruang sidang utama dengan langkah yang begitu tenang dan penuh martabat untuk mendengarkan pembacaan vonis akhir. Ruangan yang biasanya riuh itu mendadak sunyi saat hakim ketua mulai membacakan tumpukan berkas putusan yang sangat tebal. Ronald berdiri di kursi terdakwa dengan tubuh yang tampak kurus kering dan wajah yang hancur total tanpa ada lagi sisa ketampanan yang dulu dibanggakannya. Hakim menyatakan bahwa Ronald terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan pembunuhan berencana, penggelapan dalam jabatan, serta pencucian uang secara masif. Vonis penjara 20 tahun dijatuhkan tanpa ada celah keringanan karena sifat kejahatannya yang sangat keji terhadap istri sendiri. Ronald jatuh terduduk di lantai sambil meratap histeris, menyadari bahwa masa mudanya akan habis di balik jeruji besi sementara seluruh hartanya telah disita habis oleh negara dan dikembalikan kepada Tini Herawati. Penderitaan Ronald tidak berhenti di sana karena di dalam penjara, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia benar-benar sebatang kara tanpa ada satupun orang yang sudi menjenguknya. Di sisi lain kota, Ibu Uma Jahila ditemukan oleh petugas sosial dalam kondisi linglung di bawah jembatan layang sambil terus menggumamkan kata-kata tentang berlian dan saham yang sudah lama hilang. Ibu Uma Jahila akhirnya ditempatkan di bangsal jiwa rumah sakit pemerintah karena gangguan mentalnya sudah sangat parah, hingga ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Inilah penjara yang lebih kejam daripada jeruji besi bagi seorang wanita yang dulu sangat sombong dan mendewakan rupa serta harta. Ia harus menghabiskan sisa hidupnya dalam kegelapan pikiran, dihantui oleh bayangan-bayangan kejahatan yang pernah ia tanamkan pada pikiran anaknya sendiri. Tini Herawati berdiri di balkon kantor direktur utama sambil memandangi matahari terbenam yang memancarkan warna keemasan yang sangat indah. Ia merasa beban seberat gunung yang selama ini menghimpit dadanya telah terangkat sepenuhnya seiring dengan ketukan palu hakim tadi siang. Perusahaan keluarga Herawati kini kembali bersinar di bawah kepemimpinannya yang jujur dan transparan, membawa kesejahteraan bagi ribuan karyawan yang dulu sempat merasa terancam. Suster Fatimah masuk ke ruangan membawa laporan kemajuan yayasan lansia yang baru saja diresmikan, menunjukkan bahwa kehidupan terus berjalan ke arah yang lebih baik.
Tini Herawati tersenyum tipis, menyadari bahwa pengkhianatan yang hampir merenggut nyawanya ternyata adalah cara Tuhan untuk membersihkan hidupnya dari benalu yang selama ini bersembunyi di balik kata cinta. Kehidupan Tini Herawati kini didedikasikan sepenuhnya untuk kegiatan kemanusiaan dan pengembangan bisnis yang sehat tanpa ada lagi drama pengkhianatan di dalamnya. Ia menjadi sosok inspiratif bagi banyak wanita tentang bagaimana cara bangkit dari keterpurukan dan menghadapi ketidakadilan dengan kepala tegak tanpa harus kehilangan jati diri. Ronald dan Ibu Uma Jahila kini hanyalah menjadi catatan kelam dalam sejarah hidupnya yang sudah ia tutup rapat-rapat. Tini Herawati membuktikan bahwa kebenaran mungkin bisa tertunda oleh kelicikan. Namun ia tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh ketamakan manusia manapun. Setiap langkahnya kini dipenuhi dengan rasa syukur dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun pernikahan palsunya di masa lalu. Kisah ini memberikan pelajaran mendalam bahwa kesetiaan yang dikhianati akan melahirkan kekuatan yang luar biasa bagi mereka yang tetap memegang teguh kebenaran. Harta yang didapat dari cara yang haram dan menyakiti orang lain tidak akan pernah membawa kebahagiaan, melainkan akan menjadi beban yang menghancurkan pemiliknya sendiri. Karma tidak selalu datang dalam bentuk hukuman fisik yang instan, namun seringkali bekerja secara perlahan melalui kehancuran mental dan kehilangan harga diri yang jauh lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Kejujuran dan ketulusan mungkin sering dianggap remeh oleh orang-orang yang rakus, namun pada akhirnya hanya nilai-nilai itulah yang akan tetap berdiri kokoh saat badai kehidupan datang menerjang. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang pembalasan yang diterima oleh Ronald dan Ibu Uma Jahila dalam cerita ini? Apakah penderitaan mental yang mereka alami sudah cukup adil untuk membayar setiap tetes air mata dan rasa sakit yang dialami oleh Tini Herawati? Silakan berikan komentar dan tanggapan kalian mengenai akhir dari perjalanan panjang seorang istri setia yang berhasil bangkit menjadi wanita baja ini. Jangan lupa untuk selalu waspada terhadap orang-orang di sekitar kita karena terkadang musuh yang paling berbahaya adalah mereka yang paling dekat dengan jantung kita sendiri. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh inspirasi dan keadilan berikutnya yang akan selalu memberikan kepuasan bagi kalian para penikmat kebenaran.